Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita sehat walafiat, sudah sampai di kantor. Nah, semoga kita tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Allah. Ya, tidak ada batasannya. Wa ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Bersyukur bagi yang menjadikan waktu bermanfaat. Maka bertaubatlah bagi yang menyia-nyiakan waktu. Ya, sebab kita tidak bisa mengulang pada waktu yang sudah lewat. Jangankan satu hari, 1 menit, 1 detik aja bisa. Kalau yang semenit itu rugi, maka tidak bisa mengulang untuk menjadi beruntung. Bersyukur yang tadi subuh berjamaah, berbahagia. Yang isya jamaah, subuh jamaah, dapat pahala ibadah semalam suntuk, tiada berhenti. Khusus bagi laki-laki. Ya, bertaubatlah yang subuh kesiangan. Naudzubillah. Bahkan kalau yang lewat subuh gak ada perlindungan Allah. Lepas ya. Allah lepas dari orang yang tidak sholat subuh. Allah melepaskan diri. Bahkan bertobatlah yang tidak sholat subuh jamaah dan isya jamaah. Sebab itu ciri munafik. Kan kalau kita ingin rahmat Allah harus maksimal. Ya, kata Allah, kata Rasul, salat yang paling tidak disukai oleh munafik adalah salat isya dan subuh. Makanya sangat banyak orang yang melalaikan salat isya subuh. Alhamdulillah. Buktikan kalau kita beriman kepada Allah dengan cara semangat beribadah kepada Allah SWT. Sebab iman tidak cukup dengan ucapan, tapi iman harus dibuktikan dengan perbuatan. InsyaAllah semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Nah, salawat dan salam semoga juga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita hadir pagi ini, pagi yang berkah insyaallah, di hari Jumat yang berkah. Jangan lupa banyak bersalawat kepada Nabi, baca surat Al-Kahfi. Sudah belum? Ya, jangan dilewat-lewatkan ya, itu amal-amal soleh. Kemudian juga hari ini adalah masih termasuk di bulan Haram. Ya, bulan apa sekarang? Bulan Muharram. Tanggal berapa? Berapa Agustus nih? Agustus tanggal berapa? Oh, langsung Muharram. Nah, nanti kasih tahu itu 17. Baik. Nah, ya. Kenapa saya sampaikan ini diingatkan bulan Muharram? Ini bulan mulia, harusnya kita bahagia sekali. Kita masih hidup dan Allah kasih bulan haram. Allah mengajar kita di dalam surat At-Taubah. Silakan. Surat At-Taubah surat nomor berapa? Surat nomor 9. Ayatnya ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah mengajar kita nih. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ketetapan bulan oleh Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. 12 bulan ini Allah yang menakdirkan, yang menciptakan. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kan sudah ada matahari bulan, sudah berputar.
Makanya sudah diciptakan 12 bulan. Tuh. Nah, yang harus diketahui minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang diistimewakan. Kenapa? Ya terserah Allah. Allah yang buat. Gitu. 4 bulan yang diistimewakan yang harus kita tahu, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, istimewa tuh. Kemudian peringatannya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim di bulan yang 4 ini. Apalagi di bulan Ramadan, nih selain Ramadan, di bulan yang 4 ini. Nah, pertama harus tahu bulan yang 4 mana. Pertama harus tahu bulan-bulan haram itu, bulan-bulan Muharram. Ya, tahu bulan-bulan di tahun Hijriah itu apa. Lalu yang 4 bulan itu apa? Harus tahu itu. Sekarang 12 bulan Hijriah, ya, di tahun Hijriah. Apa 12 bulan itu? Coba satu bulan Haram, ya, Haram sekarang. Balik dia. Satu Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, ya, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Udah pinter-pinter ya 2 orang. Baik, ada 4 bulan tadi. Nah, kata Nabi 4 bulan itu 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan harus tahu nih, sebab wajib tahu sebab di dalamnya fala tadlimu fihinna. Yang 3 bulan itu apa? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ulangi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 tuh. Satu lagi Rajab. Jadi beda 5 bulan tuh Rajab. Rajab itu adalah di Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tuh harus tahu. Nah, yang 4 ini yang Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim. Zalim itu apa? Yang menganiaya diri, merusak kita. Zalim. Berbuat zalim. Zalim itu bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain. Zalim itu, ya. Nah, kita berada di bulan Haram. Kalau kita berbuat zalim, dosanya berlipat ganda. Beda dengan di bulan selain bulan Haram. Dan kalau beramal soleh, amalnya juga berlipat ganda. Jadi pergunakan untuk amal soleh, berusaha untuk menjauhkan diri dari berbuat maksiat. Jadi, kalau di bulan ini aja berani maksiat, padahal Allah sudah mewanti-wanti, apalagi di bulan yang lain. Nah, ini pentingnya tahu. Itu pentingnya tahu. Kalau ada Dzalika dinul qayyim, kata Allah di situ bahwa ini jalan agama yang lurus, yang benar, ada aturannya. Jangankan kerja, hari-hari aja ada aturan, bulannya ada aturan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan berusahalah kita mengenal bulan-bulan Hijriah dan berusaha untuk tahu ada bulan yang diutamakan seperti bulan apa? Bulan Ramadan. Sekarang bulan haram. Di bulan haram, bulan Muharram ini, para ulama bilang ini bulan Allah. Dan para ulama mengatakan bahwa ini bulan yang terbaik selain bulan Ramadan. Sesudah Ramadan, yang terbaik bulan adalah bulan Muharram. Makanya ada puasa di bulan Muharram, yaitu pada tanggal kalau sanggup 9, 10, 11. Itu kalau nggak bisa, paling tidak pada tanggal 10-nya, yaitu puasa Asyura. Kalau 9 Tasu'a, ya. Jadi ini yang disunahkan. Maka kata Nabi Abdul Siam sebaiknya puasa sesudah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Itu. Maka jangan lewatkan puasa Senin Kamisnya, jangan lewatkan Ayyamul Bidnya. Nah, itu kalau perlu puasa Daud kalau bisa. Tapi
Tapi kalau nggak bisa jangan maksain. Ada yang bisa, tapi misalnya Ustaz saya udah bisa puasa Daud buat ngurusin badan. Nah itu mah nggak dapat pahala. Belum tentu kurus, pahala nggak dapat. Nggak ada di sini di Afrika badannya. Baik. Nah selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah SWT, tadi fala tadlimu bihina anfusakum, jangan menganiaya ini di bulan ini. Saya mengutip nih yang tentang dolim kepada diri kita adalah berbuat dosa. Setiap dosa mendolimi diri. Gitu. Sholat subuh kesiangan mendolimi diri. Ya, habis subuh tidak bersyukur mendolimi diri. Tidak berzikir habis subuh itu termasuk mendolimi diri. Gitu. Kalau zikir nggak bisa, main HP bisa, itu dolim. Kalau suruh nggak bisa, kalau olahraga bisa. Nah, kan ada suruh nggak, tapi habis subuh langsung lari dari kenyataan. Ya. kayak gitu lah. Kalau infak kan tiap pagi kan malaikat berjaga di rumah kita. Doanya apa? Jaga doa malaikat. Satu, Allah ganti orang-orang yang bersedekah di pagi ini. Tuh doanya. Yang kedua, ya Allah bangkrutkan orang-orang yang pelit pada pagi ini. Berarti kan dolim tuh. Ketika kita nggak infak, dolim. Sebab yang merusak, yang akan rusak diri kita sendiri. Itu makanya kita jangan berbuat dolim. Sebab dolim itu adalah dosa, itu merusak diri kita. Makanya doa orang yang berbuat dosa, istighfarnya adalah Robbana Zolamna Wana atina Robbana Zolamna Anfusana itu apa artinya? Robbana Zolamna, ya Rob, kami telah mendolimi diri kami. Tuh, dolim tuh. Berbuat dosa itu dolim. Malas ibadah dolim. Berbuat syirik dolim. Riya dolim. Pelit dolim. Durhaka sama suami dolim. Durhaka sama istri dolim. Mendolimi tempat kita kerja dolim. Dolim. Ya, dolim itu yang akan merasakan kita. Nah di bulan haram kalau kita berbuat dolim, nah nanti bahayanya di akhirat berlipat ganda. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, fala tadlimu bihina anfusakum, jangan sampai berbuat dolim. Nah saya kemudian dolim pada orang lain, ini juga nggak boleh. Banyak kedoliman kita terhadap orang lain. Baik. Saya mengutip dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Surat apa? Al-Hujurat surat berapa? 49 ayat berapa? 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun fala tajassasu fala yaktab ba'dukum ba'dha ayyaku ahadukum ayyakula akhihi mayyitan fakarihtumu. Tuh, bisa sampaikan, orang-orang yang beriman. Ini iman gak? Iman gak? Kok jawabannya ragu? Ini iman semua iman? Iman. Tentu iman ke Allah ya. Iman. Kalau aku iman nih, ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak merasa iman, keluar. Kalau iman, dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ada teman saya, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai.
Hai orang yang beriman, nih, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Janganlah kebanyakan kalian berburuk sangka. Buruk sangka adalah faktor dari setiap masalah. Jangan buruk sangka. Mau yang di tangga, jangan buruk sangka. Ini lagi dicatat ya? Oh, lagi dicatat. Alhamdulillah. Oh, yang lagi di dalam ruangan ada? Ya, kasih. Jangan berburuk sangka. Apa buruk sangka itu? Suudzon. Silakan Baturnya, jangan buruk sangka. Buruk sangka itu hukumnya haram, bukan dosa aja, haram. Tuh, haram. Buruk sangka itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya, buruk sangka contohnya seperti apa? Buruk sangka itu belum tentu orang lain salah, kita sudah menuduh, itu buruk sangka. Belum ada bukti nyata, kita sudah nuduh, itu buruk sangka. Namanya su'udzon. Silahkan. Buruk sangka itu su'udzon. Bahaya tuh. Dosa nggak? Dosa. Dosanya besar nggak? Besar. Bukan kecil, besar. Sebab bisa merusak. Di kantor ini bisa rusak kalau buruk sangka. Ya, bisa berantem dari buruk sangka. Maka Rasul bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5143 dan Bukhari dan Muslim 2563. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Janganlah kalian berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Jadi dusta di atas dusta adalah buruk sangka. Sementara dustanya iya kumbal kadzib, bainal kadzib asyaddu minadz zina. Jangan kalian bohong. Bohong adalah lebih keji daripada berzina. Berarti buruk sangka lebih keji dari itu. Bahayanya. Dan setan paling suka menghantarkan kita kepada buruk sangka. Belum apa-apa udah buruk sangka. Tuh, busuk hati yang buruk sangka. Halo? Ya. Jadi buruk sangka itu dosa. Seburuk-buruknya perkataan buruk sangka. Nah, kalau itu kan harus tabayyun, harus jelas. Wah, pasti dia mah. Nah, itu pada pasti. Dia, oh iya pasti dia mah. Belum tahu apa-apa udah pasti dia mah. Nah, itu sudah buruk sangka. Oh, silakan. Buruk sangka itu belum tentu orang dosa, kita sudah pasti dosa. Yang rugi siapa? Kita. Orang lain belum tentu salah, kita udah pasti salah, udah buruk sangka. Nah, jadi tolong di antara kita jangan saling buruk sangka. Nih, di rumah sama suami harus husnudzon. Suami berangkat kerja, doain, bukan dimarahin. Awas ya, pulang jangan siangan. Baru aja berangkat, bagaimana merindukan pulang ke rumah ketemu istri. Pas pulang lebih awal, kantor apaan jam segini sudah pulang? Pantesan gajinya kecil. Giliran pulang malam ke sorean, kenapa nggak tidur aja sekali di kantor? Serba salah. Ya nyari tempat yang nyaman. Jadi tolong ya, harus saling percaya. Namanya husnudzon. Apalagi ke Allah. Ke Allah kita harus husnudzon, sebab Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita nyangka Allah nolong, pasti Allah tolong. Kalau nggak bakal nolong, ya pasti Allah nggak bakalan nolong. Maka untuk supaya kita husnudzon, harus dekat dengan Allah. Caranya dengan ibadah, jauh dari maksiat. Pasti kita yakin ditolong Allah. Tapi kalau doa kayaknya saya nggak ditolong Allah, udah pasti nggak ditolong Allah. Nah, kemarin itu saya dapat ilmu hebat dari Profesor Mudaya waktu ulang tahun
ulang tahun 10 Muharram di Ancol. Apa itu? Dia udah 4 kali mengajukan profesor, yang kelimanya dia tidak ragu, yakin Allah akan menolongnya. Ya gitu ya, keyakinan itu. Tapi keyakinan dibagi apa? Usaha dan doa. Baik, kebanyakan. Jadi tolong jangan sebutan. Sudah adalah kedoliman di bulan Muharram, apalagi bersuudzon, dolimnya berlipat ganda. Ayat berikutnya, ya, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, kecuali orang yang mau membuktikan kesalahan, yaitu para petugas yang berwenang itu ketika menyelidiki kasus. Ya, kalau kita nggak ada niatan yang itu, wala tajassasu, jangan saling mencari-cari kesalahan. Tajassus namanya. Nah, awalnya kan dari suudzon, jadi tajassus. Tuh, penyakit hati. Hati-hati. Misalnya gini, bertetangga, tiba-tiba berang-berang gitu kan di sebelah. Wah, ini berantem nih pasti nih. Kan gitu. Pasti berantem. Paginya penasaran banget kan? Berantem besar nih ya tetangga kita. Si Inem lewat. Nang sini. Apa lu? Itu tadi berantem ya? Nggak tahu. Ada saksi Inem. Kesel banget nggak dapat informasi dari si Inem. Nah, kan? Kenapa? Ketika kita sudah suudzon, pasti tajassus, pasti cari-cari. Tuh bahayanya begitu. Naudzubillah. Jadi capek sendiri tuh. Capek hidup orang yang tajassus. Maka di antara orang yang doanya dikabul, kata Imam Al-Qaradawi, adalah orang yang sibuk mencari kesalahan orang sehingga lupa melihat kesalahan diri sendiri. Itu yang bahaya. Itu sebab ada istilah semut. Gimana? Semut di seberang lautan kelihatan pakai pembesar kelihatan. Gajah masuk di pelupuk mata gak kelihatan, gajahnya nutupin. Itu istilah betapa mudahnya mencari kesalahan orang, betapa sulitnya kita mencari kesalahan diri sendiri. Padahal ketika nuduh orang 1, 4 nuduh kita. Nah, ini kita 4. Harusnya itu kita lebih banyak introspeksi pada diri kita sendiri. Setuju? Kalau setuju dosa. Ini Al-Quran. Wala tajassasu, jangan tajassus. Nah, sesudah tajassus, wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan kalian saling bergunjing. Nah, ini yang saya inginkan. Bergunjing ini paling bahaya. Masya Allah. Bergunjing salah satu trik iblis untuk menghancurkan amal kita. Orang yang bergunjing adalah orang yang merendahkan orang, menghinakan orang, merusak orang, zalim terhadap orang. Sehingga di Rasul bersabda, mudah-mudahan nih Aisyah radhiyallahu man kana lahu madlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyutahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadari madlumatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atin sahibihi wa himal alaihi. Ini riwayat Abu Dawud 4879 dan Ahmad 223. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Siapa yang madlumatun di akhi, berbuat dolim, itu termasuk juga merusak kehormatan orang, membuka aib orang. Ini madlumatun dolim li akhi terhadap saudara min irdihi. Ya. Kemudian falyatahallalu minhu yaumil qiyamah, maka tolong minta dihalalkan sebelum mati, sebelum hari kiamat. Itu tolong minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat. Kenapa? Sebelum wala dia
la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dirham dan dinar dan dirham enggak ada manfaatnya lagi nanti. Itu. Wa in kana lahu amalun shalih ukida minhu bi qadari madumatihi. Nanti kalau dia punya amal soleh di akhirat yang suka-suka ngegosip, suka ngomongin orang, suka dolimi orang, apalagi sampai fitnah orang, maka nanti di akhirat bakal dirampok, diminta amalnya untuk bayar kedolimannya. Tadi kan dirham, kita punya banyak duit, enggak ada manfaat, enggak bisa menolong kecuali amal soleh kita yang kita bawa. Datang orang-orang yang kita dolimi, dulu ya Allah dia ngomongin salah, bongkar aib saya, ini saya tolong. Nah, dibayarnya pakai amal soleh kita. Udah amal solehnya cuma dikit, diambil orang, bayangkan. Wa ilan takunlah wasanatun, tapi kalau tidak punya amal soleh, uhidat min sayyatin sholihah bil qauma, maka orang-orang yang didoliminya menyerahkan dosanya sama dia. Nih dosa saya, ambil, makan lu. Gitu. Dulu lu bongkar aja, hancurin hidup saya, makan. Na'udzubillah. Sudah kitanya banyak urusan di akhirat, udah gitu harus tanggung jawab atas dosa-dosa orang yang pernah kita bongkar aja. Rugi, betapa rugi, coba bayangkan rugi. Udah kita tahajud, bangun malam, duha, habis duha ngomongin orang, mensodakohkan tuh tahajud kita sama kita sama orang. Kita cuma dapat capeknya, yang nikmatin orang kita omongin keburukannya. Maka kalau diomongin orang, alhamdulillah, lumayan. Gak usah marah, makanya alhamdulillah. Bu tadi diomongin, alhamdulillah. Jangan bilang, tenang aja, nanti juga dosa saya banyak buat dia. Gitu, bukan begitu, salah. Nah, kemudian nih, dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, la ma'rajabi marartu biqaumin lahum adbaru min nahasi. Ya betul. Yahmisuna wujuhahum wa suduruhum faqultu. Nah, ketika Nabi naik waktu Mi'raj, ya, Nabi kan diperlihatkan apa kejadian-kejadian yang bakal terjadi. Nabi ditarik oleh Allah ke masa yang akan datang. Nabi melihat ada orang yang kukunya dibuat oleh Allah dari tembaga, runcing tajam. Dari tembaga nih, apa yang dilakukannya? Dia nyakar-nyakar mukanya sendiri dan dadanya dirobek-robeknya sendiri sambil teriak-teriak ke sana. Wah, dibuatnya dari apa itu? Dari tembaga. Kemudian man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Nabi ngeri melihatnya. Lalu Jibril berkata, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang yang makan bangkai saudaranya dan merusak kehormatan saudaranya, yaitu para penggunjing tadi. Kan ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'i mayit. Apakah kalian mau makan daging saudara menjadi bangkai? Fakarihtumu, harusnya kamu jijik. Jadi orang yang tukang ghibah itu derajatnya sama dengan orang yang suka makan bangkai saudaranya. Alhamdulillah. Nah, ini nih. Untung ini yang di sini tuh nggak pernah ghibah. Untung. Coba kalau sudah siap-siap aja mencakar muka sendiri. Bahkan ada hadis Nabi yang ketika Nabi bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril dalam tidur. Karena tidur Nabi mah pasti sahih. Kan Nabi bertanya, siapa yang bermimpi hari ini? Siapa yang aku yang mimpi, kata Nabi. Aku yang cerita. Aku dibawa oleh Jibril, dibawa ke alam akhirat. Dalam baca ada orang yang teriak-teriak dalam godok. Ini godokan panas. Teriak-teriak. Orang yang itu teriak digodok dalam godokan panas. Siapa mereka? Mereka yang suka berzina, kodok. Ini di alam kubur, siksa alam kubur. Kedua Nabi lain, ada orang yang di kain ininya ditarik terkelupas sampai ke belakang. Siapa itu? Jibril
yaitu orang yang suka bergibah, orang yang suka bergunjing. Namun kita tadi. Nah, sekarang kadang-kadang kita bergunjing nggak terasa. Contoh, kita bergunjing ngobrol-ngobrol, apalagi reunian nih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang diobrolin apa? Teman kita. Sebagai bahan penghangat obrolan, biasanya pada gunjingan bagi baik yang lucu, tapi ternyata muatannya gunjingan. Hati-hati jangan terjebak pada itu. Kalau itu tolong, kita nggak boleh ngomongin orang. Nah gitu. Kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka bergibah, padahal sejatinya sedang bergibah. Sebagai contoh, bukan tipe saya sih ngomongin orang. Saya paling gak suka ngomongin orang. Tapi ini mah udah kebangetan. Nah, apaan sih? Itu satunya tetangga baru, nyebelin banget. Padahal gak suka saya ngomongin. Baru kali ini saya ngomongin orang. Itu sama ngomongin orang. Nah, ya. Ini pinter lah trik iblis. Ketiganya menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niat untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan dia. Ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Setiap kali orang yang menyebutkannya kebaikan, saudaranya dia pun berusaha untuk menjatuhkannya. Ini yang saya pernah sampaikan. Jangankan orang, kadang-kadang suami kita menjadi korbannya. Mbak, enak Mbak punya suami baik banget. Baik apaan? Kamu belum tahu aja suami saya kayak apa. Nah ini udah 3 dosa. Dosa menggibah keburukan suami, kisah mendolimi menghancurkan harta suami, dan dosa kepada suami. Ini luar biasa dosanya. Awas, kadang-kadang kita kan, anak ibu mah enak-enak ya, baik-baik. Kamu belum tahu aja anak saya rewel. Nggak boleh. Ya, kemudian kelima, menyebutkan kekurangan orang lain untuk menjadikan bahan candaan. Nah, kadang-kadang ini bukan hanya ini reunian yang saya tahu, di reunian saja kan saya suka reuni. Kadang-kadang guru kita sendiri yang dipakai bahan gunjingan buat candaan. Oh, guru kita lucu-lucu kan. Padahal kalau dia tahu pasti dia tersinggung gitu. Ini termasuk juga gunjingan yang bahaya. Kemudian keenam, ini harus tahu. Terkadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung. Motif menjatuhkan kedudukan orang lain, semisal ucapan saya heran sama dia. Nah, kayak gitu. Saya pikir dia itu baik. Ternyata saya tadi lihat loh, ya gini. Nah, itu juga termasuk ghibah. Ketujuh, mengumpat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Orang yang bertanya, saya lihat dia kok udah miskin, sudah anaknya banyak, udah gitu dia malas ibadah. Ini juga termasuk ghibah namanya. Kan kadang-kadang kita nggak merasa ghibah ya, padahal itu ghibah. Kedelapan, mengumpat saat sedang mengingkari suatu maksiat. Nah gini, ini lagi ngobrol. Lagi ngapain? Tolong dong, jangan ngobrol, ini sudah waktu mau sholat. Gitu ya. Tolong cepat ke masjid. Itu udah bagus tuh, cuman jangan kayak si Anu tuh. Ya ada dia mah nggak pernah ke masjid, dia malah di kantor main HP tuh. Nah itu juga termasuk ghibah. Wah, termasuk ghibah. Membongkarnya itu termasuk ghibah. Ya, jadi kita nasihatin anak kita, nah kamu yang soleh ya, nanti belajar jangan kayak anaknya Pak Harun tuh. Dia mah bisanya cuma marah-marah dulu sama orang tuanya. Itu tidak bagus. Ya, dalam kebaikan jangan disisipin ghibah, sebab itu tidak ada manfaatnya. Dan ini tadi mendolimi orang, membongkar orang termasuk perbuatan yang luar biasa bahayanya. Tadi saya sampaikan ya bagaimana hadis-hadis tentang bahaya ghibah. Baik, fala tadlimu fihi anfusakum, jangan berbuat aniaya. Di antara aniaya adalah kita harus jaga kita hubungan baik dengan sesama kita di kantor,
dan berbuat baik sesama dengan Allah dengan cara mendekatkan diri Allah dengan beribadah dan menjauhi maksiat. Teman sekalian, semoga kita selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Semoga hari-hari kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dan kita terus berjuang semoga era dulu ya dilindungi dari setiap hal yang bisa merusak kelangsungan usaha era dulu. Semoga lancar semua urusannya, semoga dimudahkan setiap perkara yang dihadapinya dan seluruh jemaah dihantarkan kepada ibadah yang makbul mabrur dan seluruh karyawannya ini menjadi sejahtera dunia akhirat. Kita dalam melayani